Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama Suster Cinta. Ini ada pertanyaan dari salah satu pasien online kita yang menanyakan tentang langkah pertama kalau mau berobat ke rumah sakit dengan dokter spesialis mata tuh kayak gimana sih, Suster? Nah, kali ini kita akan Q&A dengan tema khusus. Kita akan menjelaskan tentang pemeriksaan mata di rumah sakit dengan dokter spesialis mata. Di sini aku nggak cuma bakal ngejelasin langkah pertamanya, tapi aku juga bakal kasih gambaran secara keseluruhan kalau kamu berobat ke rumah sakit dengan dokter spesialis mata tuh ngapain aja sih, apa aja sih yang diperiksa lengkap. Jadi sebelum dimulai penjelasannya, subscribe dulu dong. Oke, kita masuk ke pembahasan serius ya teman-teman. Langkah awal yang harus kamu siapkan dulu itu data-data pribadi kamu agar kamu bisa mendaftar di rumah sakit seperti KTP, KK, kemudian jenis pembayaran kamu itu menggunakan apa, apakah BPJS, apakah umum atau bayar pribadi atau klaim asuransi gitu. Kamu menggunakan asuransi apa, semuanya dibawa berkasnya. Setelah itu kamu boleh memilih apakah akan mendaftar secara langsung berkedatangan ke rumah sakit ataukah secara online. Karena ada beberapa rumah sakit di kota besar itu, terutama ya teman-teman, mereka sudah memiliki aplikasi untuk mendaftar. Ada juga rumah sakit yang menyediakan layanan nomor WhatsApp. Ini khusus untuk penjadwalan kedatangan kamu ke rumah sakit. Kalau kamu daftar secara online, maka pas kamu datang ke rumah sakit itu kamu harus menunjukkan nomor registrasi yang sudah kamu dapatkan dari aplikasi pendaftaran sebelum kamu berangkat gitu ya. Kamu sudah dapat nomor registrasinya. Nah, di bawah tuh untuk gambarannya kurang lebih seperti ini. Atau kalau kamu memilih untuk mendaftar offline, kamu bisa langsung datang aja dan mendaftar saat tiba di rumah sakit. Ini by the way, tolong diabaikan ya karena di luar sana lagi hujan gitu, mungkin agak sedikit berisik gitu ya. Kita lanjut. Setelah kamu tiba di rumah sakit tuh, kamu bisa langsung ke bagian administrasi pendaftaran ya teman-teman. Tapi ingat, petugas yang di bagian lobi ini itu bukan perawat, bukan dokter. Mereka itu adalah petugas administrasi. Jadi kamu tinggal sebut aja mereka dengan panggilan Mas, Mbak, kakak atau pak atau bu, bukan dokter, bukan perawat. Nah, di sini petugas administrasinya bakal nanyain data-data pribadi yang kamu sudah siapkan dari rumah tadi seperti KTP, KK, jenis pembayaran dan lain sebagainya. Kemudian petugasnya akan mengkonfirmasi kembali kamu tuh akan berobat ke dokter spesialis apa, ke dokter spesialis mata atas nama dokter siapa. Nah, setelah itu kamu akan dikasih nomor antrian pendaftaran atau nomor registrasi pasien. Nah, nanti setelah itu kamu juga akan diarahkan sama petugas administrasinya di bagian pendaftarannya, akan diperiksa di ruangan yang di sebelah mana. Ini biasanya di rumah sakit disebut poli ya, untuk pemeriksaan dokter yang berkedatangan gitu ya, nggak rawat inap, itu disebut poliklinik. Udah deh, kamu tinggal tunggu aja nama atau nomor antrian kamu dipanggil sama petugasnya. Entah itu secara manual ataukah pemanggilan nomor antrian kayak yang di bank-bank itu loh. Kayak gini. Nomor antrian 0013, dipersilakan masuk ke ruangan poli 012 gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, udah ya, itu dari segi pendaftarannya. Lalu suster, setelah itu apa aja yang bakal diperiksa? Nah, barulah di sini kamu akan bertemu dengan suster dan dokter yang asli. Pokoknya kalau ada dokter pasti ada suster, tapi kalau ada suster belum tentu ada dokter. Nah, sekarang kita masuk lagi lebih mendalam ke pembahasan yang makin serius gitu ya teman-teman. Kita masuk ke pemeriksaan dan konsultasi mata. Rangkaian tes dalam pemeriksaan dan konsultasi mata tuh nggak sakit sama sekali ya teman-teman, dan aman banget untuk dilakukan. Tapi ada beberapa hal yang perlu pasien ketahui sebelum menjalani pemeriksaan dan konsultasi mata, yaitu kamu harus kasih tahu sejujur-jujurnya ke dokternya, ke susternya, jika sedang menggunakan obat-obatan, suplemen, atau produk herbal sekalipun, jamu-jamuan sekalipun, kamu harus kasih tahu. Kasih tahu juga ke suster dan dokter jika misal kamu lagi menderita gangguan pada mata atau penyakit lain, penyakit apapun, atau juga misal kamu mempunyai riwayat alergi terhadap obat apapun, termasuk obat tetes mata ya. Kamu harus jawab sejujur-jujurnya. Beberapa prosedur pemeriksaan mata ini melibatkan beberapa obat tetes mata yang dapat mengganggu penglihatan selama beberapa jam ya teman-teman. Jadi setelah kamu diperiksa tuh, kamu kan dikasih obat tetes mata itu ada kemungkinan kamu akan mengalami apa ya, sedikit burem-burem gitu loh, sedikit rabun, nggak rabun sih, burem lah maksudnya,
efek dari pemberian obat itu, kamu bakal ngerasa mata kamu tuh kayak nggak samar, ya Allah, samar gitu, penglihatannya tuh jadi agak sedikit kurang jelas gitu ya teman-teman. Jadi dikarenakan efek samping dari pemberian obat saat diperiksa mata itu adalah mata kamu akan menjadi sedikit samar, maka disarankan banget kamu untuk membawa pendamping. Membawa pendamping kayak gimana sih suster? Maksudnya nggak ngerti deh. Maksudnya tuh kamu disarankan untuk mengajak kerabat atau keluarga atau teman atau tetangga atau pacar, biar ada yang mendampingi kamu selama prosedur pemeriksaan di rumah sakit. Asalkan jangan ngajak orang-orang satu komplek aja ya, yang ada kalian diusir security ya kan. Nah, pokoknya selama di hadapan dokter dan suster, apapun yang ditanya tuh kamu harus jawab sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada dusta di antara kita. Karena apapun yang ditanyakan sama semua petugas yang ada di rumah sakit itu adalah untuk kelengkapan data kamu sendiri sebagai pasien. Gitu ya teman-teman. Nah, selain itu, pasien yang sebelumnya sudah menggunakan kacamata atau pasien lama, nah sudah menggunakan lensa kontak, disarankan untuk membawa semuanya bersama dengan resep kacamata sebelumnya bila ada. Bila tidak ada ya sudah, skip saja gitu ya. Nah, prosedur pemeriksaan dan konsultasi mata teman-teman, ini biasanya berlangsung 40 sampai 90 menit. Wah, kok lama banget suster? Ya itu secara keseluruhan ya teman, secara keseluruhan dari awal kamu nyampe di rumah sakit sampai kamu selesai dan pulang ke rumah, itu kurang lebih waktunya segitu. Ya bisa lebih lambat, bisa lebih cepat juga sih. Tergantung banyaknya antrian pasien, tergantung metode pemeriksaan yang dilakukan dan kondisi mata pasien secara keseluruhan gitu. Jadi nggak patokannya harus 45 sampai 90 menit, nggak, tergantung, semuanya masih bisa dikondisikan. Pemeriksaan mata ini diawali dengan sesi konsultasi ya teman-teman. Pasien dianjurkan untuk menginformasikan keluhan yang dirasakan, baik yang berhubungan atau tidak berhubungan dengan mata. Nah, dokter dan suster akan menanyakan riwayat kesehatan pasien, riwayat kesehatan keluarga, termasuk riwayat penyakit mata serta obat-obatan yang sedang digunakan. Loh, oke, kalau seandainya yang ditanya tentang riwayat kesehatan saya sebagai pasien, kenapa riwayat kesehatan keluarga saya juga harus ditanya? Nah, itu penting teman-teman, karena ada beberapa jenis penyakit itu menurun gitu ya, secara genetik, secara faktor keluarga gitu. Ada beberapa penyakit yang dibawa dari orang tua itu turun ke anaknya. Harus banget dijawab sejujur-jujurnya tentang riwayat kesehatan keluarga kamu, ibu kamu, ayah kamu, saudara-saudara kamu gitu. Jadi paham ya kenapa misal di rumah sakit itu kenapa sih riwayat kesehatan keluarga saya kok ditanya-tanyakan, yang berobat saya. Mulai sekarang kalian harus paham bahwa ada beberapa penyakit itu yang menurun. Oke, lanjut. Selanjutnya teman-teman, dokter didamping oleh susternya akan melakukan pemeriksaan mata secara langsung dengan mengamati kemungkinan adanya gangguan pada kelopak mata, bulu mata, dan bola mata bagian depan. Nah, setelah itu barulah pemeriksaan bisa dilanjutkan dengan beberapa rangkaian tes. Seperti yang pertama yang akan diperiksa, tes ketajaman penglihatan atau yang sering disebut dengan pemeriksaan visus. Pemeriksaan visus mata ini biasanya dilakukan dengan menampilkan bagan yang berisi huruf-huruf dengan ukuran yang bervariasi dari ukuran paling kecil sampai paling gede gitu ya. Nah, ini disebut Snellen chart teman-teman. Pasien biasanya akan diposisikan dengan jarak 6 meter dari Snellen chart itu. Lalu pasien akan diminta untuk melihat sekaligus menyebutkan huruf-huruf yang ditunjukkan oleh dokter atau suster. Jika hasil tes ketajaman penglihatan tidak normal, maka dokter akan melakukan uji refraksi untuk menentukan ukuran kacamata atau lensa kontak yang tepat. Alias kita lanjut ke pemeriksaan yang kedua gitu ya. Apa sih suster pemeriksaan yang kedua? Pemeriksaan kedua yaitu uji refraksi. Ini dilakukan metode trial and error dengan alat yang menyerupai kacamata, bisa dengan poropter atau trial lens. Jika pasien memakai poropter atau trial lens, dokter akan mengganti-ganti lensa alat ini hingga pasien dapat melihat secara jelas huruf-huruf yang tadinya tidak terlihat di Snellen chart yang di tembok itu ya. Dengan trial lens ini dokter akan menyesuaikan kenyamanan lensa yang sedang digunakan untuk pemakaian sehari-hari, atau biasanya pemeriksaan ini digunakan untuk pasien-pasien yang mau bikin kacamata
Nah, pasien akan diminta berjalan, biasanya prosedurnya ya, melihat ke sekelilingnya atau membaca, kemudian menilai apakah lensa tersebut sudah cocok untuk dia ataukah belum. Nah, tes ini berguna untuk mendeteksi gangguan refraksi seperti misal rabun jauh atau miopia teman-teman, rabun dekat atau hipermetropi gitu, atau mata tua yang disebut presbiopi, dan mata silinder gitu ya, sekaligus untuk menentukan resep kacamata atau lensa kontak. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan yang ketiga, yaitu pemeriksaan tes lapang pandang. Ini berguna untuk mengukur seberapa luas pandangan mata seseorang jika dibandingkan dengan luas mata normal. Biasanya dokter akan meminta pasien untuk menatap objek yang terletak di garis tengah dari hadapan pasien. Gitu. Misal ada garis tengah di depan, jadi kita harus ngelihat lurus ke depan, nggak boleh belok kiri kanan gitu. Selama melihat objek tersebut, pasien akan diminta untuk memberitahu tentang objek lain yang bergerak menyamping. Seberapa jauh objek lain tersebut masih dapat dilihat oleh mata tanpa menggerakkan bola mata. Ya teman-teman, dari situlah dokter akan melihat seberapa luas pandang mata seseorang. Misal gini contohnya, kan pasiennya disuruh ngelihat lurus ke depan kan, tuh lurus ke depan sana ada titiknya, suruh lihat fokus, nggak boleh lirik kiri kanan. Nah nanti dokternya akan memperagakan dari samping kanan, melambai-lambaikan tangan gitu, lambai. Nah kita masih bisa ngelihat nggak sih gitu, masih gitu-gitu kan, kita lihat ke depan, terus tangan dokternya gini-gini, kelihatan nggak tangan saya? Kelihatan, berarti normal gitu. Kalau nggak kelihatan harus ngelirik, berarti nggak normal gitu. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Itu yang disebut dengan tes lapang pandang. Tes lapang pandang ini juga berguna untuk mengukur jangkauan penglihatan yang bisa menurun akibat glaukoma atau stroke. Dah, kita lanjut ke pemeriksaan yang keempat. Pemeriksaan keempat adalah tes slit lamp. Nah, pemeriksaan tes slit lamp ini dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat menembakkan sinar berbentuk garis tipis ke dalam mata. Dengan alat ini, biasanya dokter dapat melihat kelainan pada kelopak mata, kulit, dan jaringan di sekitar mata. Permukaan bola mata, seperti kornea dan konjungtiva, kemudian selaput pelangi atau iris, dan lensa dengan lebih jelas. Gitu ya teman-teman. Kadang ada juga dokter memberikan, ada beberapa dokter yang memberikan obat tetes mata untuk melebarkan pupil, sehingga bagian mata yang terletak di bagian dalam itu dapat terlihat dengan jelas. Pemeriksaan ini dapat mendeteksi kelainan lensa mata atau katarak, retina atau ablasi retina, dan degenerasi makula. Nah, pemeriksaan yang selanjutnya adalah tonometri. Ini menggunakan alat yang bernama tonometer yang berfungsi untuk mengukur tekanan di dalam bola mata. Apa itu? Tolong diabaikan. Pewangi ruangan biasalah. Nah, tes ini akan membantu dokter dalam mendiagnosis glaukoma ya teman-teman. Jenis tonometer itu biasanya berbeda-beda. Ada yang tonometer yang secara manual langsung disentuhkan ke permukaan bola mata, ada juga yang berupa mesin digital yang tidak perlu bersentuhan langsung. Kalau dokternya menggunakan tonometer yang manual, biasanya pasien akan diberikan obat tetes bius, sehingga prosedur ini tetap nyaman untuk dijalani. Jadi matanya itu dibikin kebal dulu biar nggak ngerasain perih pas ditempel dengan alat itu. Nah, selain dengan tonometer teman-teman, tes tekanan bola mata juga dapat dilakukan dengan menggunakan jari dokter dan merasakan konsistensi dari bola mata pasien. Tapi pemeriksaan ini biasanya bersifat subjektif ya. Pemeriksaan yang selanjutnya yaitu USG. Wah, ada USG mata, ada dong. Nah, USG mata ini teman-teman menggunakan gelombang suara ya untuk menghasilkan gambaran struktur di dalam mata. Tes ini berguna untuk mengevaluasi adanya tumor pada mata, katarak atau perdarahan di retina. Ya. Itu fungsinya di USG. Kemudian yang selanjutnya pemeriksaan analisis kornea dan retina. Dengan mesin tertentu biasanya teman-teman ya, dokter dapat menganalisis kelainan lengkungan pada kornea yang bisa menyebabkan gangguan penglihatan seperti astigmatisme gitu ya. Tes ini juga berguna untuk mengevaluasi bentuk kornea mata pasien sebelum menjalani
operasi lasik biasanya. Ada juga yang berfungsi ketika sebelum pasien itu menerima transplantasi kornea atau memilih lensa kontak yang tepat. Nah, selain kornea, permukaan dan seluruh lapisan retina tuh juga bisa dipetakan dengan menggunakan komputer. Pemeriksaan ini akan memudahkan dokter untuk menganalisis penyakit retina yang sulit diperiksa dengan pemeriksaan yang lebih sederhana seperti slit lamp atau oftalmoskop ya. Nah, pemeriksaan yang selanjutnya teman-teman itu adalah FA. Tes ini tuh dilakukan dengan menyuntikkan zat warna khusus ya atau kontras ke dalam pembuluh darah di lengan. Zat ini tuh akan bergerak dengan cepat menuju pembuluh darah di dalam mata. Ada kamera khusus yang digunakan untuk memotret aliran zat tersebut di dalam pembuluh darah di belakang mata. Tes ini akan memudahkan dokter untuk mendeteksi gangguan aliran darah di dalam retina serta kelainan pada pembuluh darah di mata. Tapi teman-teman, ada hal yang perlu diluruskan bahwa tidak semua pemeriksaan ini, ke-8 pemeriksaan ini akan dilakukan di setiap kali pasien ini konsul. Setiap kali pasien datang ke rumah sakit enggak. Biasanya pemeriksaan ini akan dilakukan secara lengkap ketika dokter baru akan menegakkan diagnosa atau untuk mengetahui apa sih penyakit kamu, ada gangguan apa sih pada mata kamu gitu ya. Tapi kalau kedatangan yang selanjutnya, kedatangan yang kedua, ketiga dan seterusnya ke rumah sakit, kamu tidak akan dilakukan pemeriksaan ini lagi kecuali kalau memang dibutuhkan. Nah, setelah selesai pemeriksaan teman-teman, dokter akan menginformasikan hasil tes kepada kamu sebagai pasien. Dari hasil tes tersebut, dokter akan menyimpulkan beberapa hal kepada pasien. Misalnya kayak ada atau enggaknya gangguan yang terjadi pada mata pasien. Apakah pasien perlu menggunakan alat bantu penglihatan seperti ini yang sedang aku pakai ya, atau mengganti lensa kacamata yang sudah digunakan? Perlu nggak sih dilakukan penanganan lanjutan selain penggunaan alat-alat bantu penglihatan? Kemudian dokter juga akan menjelaskan efek samping pemeriksaan dan konsultasi mata pada hari itu gitu. Nah, di sini aku juga akan jelasin ke kalian apa sih efek samping dari pemeriksaan dan konsultasi mata tuh. Biasanya dapat terjadi kalau dokter melakukan pelebaran pupil atau dilatasi dengan menggunakan obat tetes mata seperti yang tadi aku jelaskan. Itu efek sampingnya itu teman-teman secara umum hanya akan terjadi dalam jangka waktu yang pendek. Efek sampingnya itu setelah kamu ditetesi mata itu adalah kamu akan menjadi lebih sensitif terhadap cahaya. Penglihatan jadi kabur, kemudian sulit fokus ketika melihat objek yang dekat. Kemudian ada rasa perih ketika obat tetes itu dimasukkan. Maksudnya apa sih lebih sensitif terhadap cahaya? Maksudnya tuh kayak, kan kalau di rumah sakit kan banyak lampu-lampu gitu kan, atau setelah keluar dari rumah sakit kan misal posisinya siang hari gitu kan, ada matahari, cahaya matahari. Nah, ketika ngelihat cahaya-cahaya entah itu sinar lampu atau sinar matahari, itu mata kamu kayak jadi lebih silau dibanding dengan sebelum kamu dikasih obat tetes tersebut. Nah, udah deh, setelah semuanya selesai, dokter akan menuliskan resep buat kamu untuk ditebus ke bagian apotik ya. Kemudian suster akan menyiapkan dokumentasi yang harus kamu selesaikan setelah diperiksa dan konsultasi ke dokter. Kayak misal, suster bakal mengarahkan kamu untuk menebus obat di bagian apotik. Nah, nanti setelah kamu ambil obatnya di apotik, petugas apotik lah yang akan menjelaskan cara pemakaian obatnya, berapa kali sehari kah gitu kan, cara penggunaannya kayak gimana, nanti akan dijelasin sama orang apotiknya. Jadi sebenarnya yang ngejelasin penggunaan obat-obatan itu sebenarnya bukan tugas suster loh teman-teman, bukan tugas perawat loh. Seharusnya itu tuh tugasnya orang apotik ya. Tapi karena memang pasien itu dari dulu ngerasa kayak lebih dekat dengan perawat, dengan suster, lebih banyak berinteraksi dengan suster atau perawat maupun dokter. Jadi tugas orang apotik itu jadi kayak berkurang gitu loh teman-teman. Semuanya dilimpahkan ke dokter, semuanya dilimpahkan ke suster. Canda, orang apotik, jangan marah loh. Emang iya kenyataan sih. Tapi lanjut, setelah itu kamu tinggal balik lagi ke bagian administrasi. Tapi bukan bagian pendaftaran kayak tadi pas kamu datang ya, melainkan kali ini ke bagian kasir ya. Di sini kamu akan melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan BPJS kah, dengan pembayaran pribadi kah atau asuransi kah. Nanti juga di sana tuh akan diminta lagi data-data seperti pada saat kamu daftar dari awal. Semuanya akan diminta kembali
data-data kamu untuk mengkonfirmasi apakah benar pasien ini atas nama ini, nomor registrasinya ini gitu kan. Semuanya akan dikonfirmasi kembali di bagian kasir sekalian kamu menyelesaikan transaksi pembayaran. Setelah semuanya selesai, udah segitu aja gambaran tentang apa aja sih yang diperiksa kalau seandainya kamu ke rumah sakit dengan dokter spesialis mata. Dari awal kamu datang ke rumah sakit sampai kamu pulang selesai bayar di kasir pun udah kita bahas. Apa aja pemeriksaannya udah kita bahas. Mulai sekarang udah ngerti ya apa aja sih, bagaimana sih langkah-langkahnya kalau ke rumah sakit dengan dokter spesialis mata. Mulai sekarang udah ngerti. Buat kamu yang belum pernah sama sekali, kurang lebih udah ada gambarannya, sudah sedikit terbayang gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja penjelasan dari aku. Terima kasih buat kamu yang udah buang-buang waktu, buang-buang kuota untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman kamu, ke saudara kamu, ke pacar kamu, ke orang tua kamu, ke tetangga kamu, dan ke semuanya. Jangan lupa juga di subscribe dan aktifkan loncengnya, teng-teng, untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Suster Cinta. Boleh request juga kalau seandainya kamu mau bahas tentang apalagi habis ini yang mau dibahas, tinggal komen aja di kolom komentar. Dan follow juga Instagram official kita di @sustercinta atau di Instagram pribadi aku di @mstata. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.